Oke, kita lanjutkan materi kita untuk optimasi fungsi. Jadi kalau kemarin atau video sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana yang perlu kita lakukan untuk mencari titik stasioner dari sebuah fungsi gitu ya. Maka di video kali ini kita ingin menerapkan di bidang ekonomi bagaimana caranya menentukan satu fungsi dan menentukan nilai maksimal atau minimalnya. Kemudian kita cari atau coba cari gitu ya beberapa hal yang mungkin spesial ataupun spesifik dari temuan kita mengerjakan soal. Oke, yang pertama dulu saya kembali ingatkan. Jadi ada dua step yang perlu kita lakukan untuk mencari sebuah fungsi maksimal atau minimalnya. Yang pertama terlebih dahulu adalah cari solusi dari persamaan turunan pertama dari sebuah fungsi atau turunan pertama X sama dengan 0. Kemudian step kedua adalah turunkan ke turunan kedua ya, dan kemudian bandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 0. Kalau dia lebih besar berarti fungsinya itu punya nilai minimum pada X sama dengan A. Kemudian kalau nilainya lebih kecil daripada 0 maka nilainya mempunyai nilai maksimum pada X sama dengan A ya. Itu aja yang perlu ditekankan atau perlu diingat ketika mencari titik stasioner pada semua fungsi sekalipun ya. Nah, ketika kalian nanti menggunakan fungsi ekonomi gitu ya, tinggal dikontekskan saja dengan kedua tahap ini. Oke, kita lanjut ke contoh. Jadi di sini ada contoh untuk mencari fungsi produksi ya. Fungsi produksinya adalah Q sama dengan 6L kuadrat min 0,2 L pangkat 3. L-nya adalah jumlah tenaga kerja. Yang pertama adalah diminta untuk find the size of the workforce ya. Jadi kalian diminta untuk menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang memaksimalkan produksinya gitu ya. Jadi kalian diminta untuk memaksimalkan output atau fungsi produksinya dan menentukan di L berapa, dan kemudian diminta untuk menggambarkan grafiknya. Yang kedua diminta untuk mencari nilai L yang memaksimalkan APL-nya, average product of labor ya. Oke, jadi nanti kita akan coba cari masing-masing dari pertanyaannya. Yang pertama dulu kita ingin cari berapa L yang dapat memaksimalkan outputnya. Q-nya sama dengan 6L kuadrat min 0,2 L pangkat 3. Step pertama adalah turunkan ke turunan pertamanya. Jadi kita turunkan langsung. Untuk Q aksen sama dengan 0 sama dengan Q aksen itu sama dengan 12L min 0,6 L kuadrat. Jadi ini ya turunannya. Kemudian kita nolkan berarti 12L min 0,6 L kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai L-nya. L sama dengan 0 dan L sama dengan 20. Jadi kita punya dua nilai L karena fungsinya adalah kubik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah turunkan ke turunan kedua. Jadi ini step kedua nih. Step kedua. Q double aksen sama dengan 12 min 1,2 L. Dari turunan pertamanya adalah 12L min 0,6 L kuadrat menjadi 12 min 1,2 L. Tinggal kita substitusikan nih 0 dan 20. Ketika L sama dengan 0 maka turunan keduanya sama dengan 12, berarti lebih besar. Kalau lebih besar berarti fungsi kita itu punya nilai minimal pada L sama dengan 0 ya. Kemudian ketika L-nya sama dengan 20 maka nilai fungsi kita itu
akan mempunyai nilai maksimal gitu ya. Kok tahu ya, nanti kita lihat 12 min 1,2, kemudian disubstitusikan L sama dengan 20, berarti 12 min 24 berarti min 12, lebih kecil daripada 0 berarti nilainya adalah maksimal ya. Jadi fungsi kita punya nilai maksimal ketika L sama dengan 20, tinggal kita substitusikan untuk menentukan nilai maksimalnya. Karena pertanyaannya tadi kan tentukan nilai L yang memaksimalkan fungsi produksinya. Jadi karena udah ditentukan berarti kita tinggal substitusikan saja L sama dengan 20 ke fungsi produksinya. Q sama dengan 6L kuadrat min 0,2 L pangkat 3. Kemudian kita tentukan atau kita masukkan ke fungsi kita. Jadi 6 dikali dengan 20 kuadrat gitu ya, min 0,2 kali dengan 20 pangkat 3, jadinya adalah 2400 kurangi 1600, hasilnya adalah 800. Jadi fungsi ini, fungsi produksi kita itu mencapai nilai maksimal produksinya itu ketika L-nya sama dengan 20 dan produksi maksimalnya itu sama dengan 800. Untuk menggambarkan berarti kalian harus punya 3 titik. Pertama adalah ininya, titik potongnya, karena di sini nggak ada titik potong, berarti dimulai atau melewati titik 0. Kemudian L sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0, berarti titik origin di sini. Kemudian ketika L-nya sama dengan 20, maka Q-nya sama dengan 800 ya. Jadi ini adalah titik maksimalnya dan ini adalah grafiknya ya. Oke, jadi itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalian diminta untuk menentukan nilai L yang memaksimalkan APL-nya, average product of labor. APL sendiri itu adalah rata-rata dari fungsi produksi. Gimana cara mencarinya? Berarti fungsi produksi dibagi dengan L ya, itu adalah rata-rata fungsi produksinya. Maka 6L kuadrat min 0,2 L pangkat 3 dibagi dengan L sama dengan 6L min 0,2 L kuadrat. Kemudian kita ulangi yang pertama tadi, ini step pertama, kemudian ini step kedua gitu ya. Step pertamanya adalah APL aksen sama dengan 0, berarti 6 ya, 6 kurangi dengan 0,4 L sama dengan 0 ya. Maka kita dapatkan L sama dengan 15 ya. Oke, nah jadi kita cari ini. Nah, jadi min 0,4 L sama dengan min 6 ya. L-nya sama dengan min 6 dibagi dengan min 0,4 sama dengan 15. Kemudian kita udah tahu L-nya sama dengan 15, berarti turunan keduanya kita cari juga. Jadi 6 min 0,4 L, turunan keduanya sama dengan min 0,4. Karena dia negatif, maka akan mempunyai nilai maksimal pada L sama dengan 15 ya. Berarti kita tinggal masukkan saja nilai 15 ini ke fungsi APL-nya ya. Ingat ya, yang dimasukkan adalah fungsi APL. Kenapa? Karena yang diminta adalah L yang memaksimalkan fungsi APL. Jadi 6 gitu ya. Ini bukan jawabannya. Jawabannya adalah ini. 6L min 0,2 L pangkat 2. Ketika L sama dengan 15, APL-nya sama dengan 6 kali 15 dikurangi dengan 0,2 kemudian dikali dengan 15 kuadrat. Jadi nilainya adalah 90 dikurangi dengan 45, hasilnya adalah 45 ya. Jadi ini adalah nilai APL maksimal. Jadi APL-nya itu dicapai ketika L-nya sama dengan 15 sama dengan APL-nya 45. Kemudian tadi ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi,
Jadi hitung MPL dan APL pada nilai ini. Nilai ini itu adalah ketika nilainya memaksimalkan APL, yakni 15 tadi. What do you observe gitu ya? Apa yang bisa kamu lihat dari perhitungan tadi? Jadi kalau APL-nya tadi adalah 45. Kemudian kalau MPL-nya gimana? MPL-nya adalah MPL itu adalah turunan pertama dari fungsi produksi, jadi 12L min 0,6 L kuadrat. Kita masukkan L sama dengan 15, hasilnya adalah 12 kali 15 min 0,6 dikali dengan 15 akar kuadrat gitu ya, bukan akar tapi kuadrat. Hasilnya adalah 180 min 135 sama dengan 45. Jadi ternyata ketika kita menemukan nilai L yang memaksimalkan APL itu kalau disubstitusikan ke fungsi MPL-nya atau marginal product of labor-nya itu sama nilainya. Jadi APL sama dengan MPL ketika APL mencapai titik maksimalnya ya. Jadi itu adalah dua jawaban kita gitu ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di kedua kedua pertanyaan yang ada di sini gitu ya, untuk fungsi produksi ya. Oke, untuk fungsi lainnya adalah kita coba untuk fungsi lainnya. Jadi untuk fungsi lainnya sama dengan ini nih. Jadi ada fungsi permintaan barang P plus Q sama dengan 30, kemudian total cost-nya adalah setengah Q kuadrat plus 6Q plus 7. Pertanyaan pertamanya adalah tentukan level of output atau tentukan Q-nya yang bisa memaksimalkan total revenue. Berarti kita cari TR-nya dulu, total revenue-nya dulu. Kemudian yang kedua adalah cari Q-nya yang bisa memaksimalkan profit. Berarti kita perlu mencari fungsi profitnya ya. Oke, kita cari atau kerjakan ya. Jadi fungsi permintaannya itu adalah P plus Q sama dengan 30 ya. Kemudian untuk mencari total revenue itu sama dengan A. Total revenue itu sama dengan P dikalikan dengan Q ya. Kemudian ini kita convert jadi P gitu ya. Jadi P sama dengan 30 min Q. Jadi nilai P-nya adalah 30 min Q dikali dengan Q sama dengan 30 Q min Q kuadrat ya. Untuk memaksimalkan TR berarti step pertama terlebih dahulu sama dengan turunkan ya. Jadi step pertama TR sama dengan 0, TR aksen. Jadi TR aksennya adalah 30 min 2Q sama dengan 0. Maka Q-nya sama dengan berapa nih? Q-nya sama dengan 15. Oke ya, jadi min 2Q sama dengan min 30, Q-nya sama dengan 15. Oke, step kedua turunkan TR ke turunan keduanya. Berarti 30 min 2Q kita dapatkan TR double aksen sama dengan min 2, lebih kecil daripada 0. Berarti fungsi kita itu nilainya adalah punya nilai minimal sama dengan minimal pada X sama dengan 15 ya. Kita tinggal masukkan saja total revenue-nya. TR atau pada Q sama dengan 15, maka TR-nya sama dengan TR-nya tadi adalah 30 15 gitu ya, min 15 kuadrat ya. Jadi nanti tinggal dicari ya, 450
kemudian dikurangi dengan 15 kuadrat, berarti nilainya adalah kurangi 225, berarti selisihnya adalah 225 ya. Jadi selisihnya adalah 225. Jadi nilai yang kita dapatkan ya, ini bukan minimal tapi ini adalah maksimal. Jadi fungsi kita gitu ya, ketika x-nya ini bukan x juga, ini adalah Q gitu ya. Ketika Q sama dengan 15, maka nilai TR-nya sama dengan 225 ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diminta untuk memaksimalkan profit. Fungsi TR-nya udah diketahui, tinggal kita cari nilai profitnya. Jadi fungsi profit itu nggak lain adalah total revenue dikurangi dengan total cost. TR-nya adalah 30 min 30 Q min Q kuadrat ya, dikurangi dengan TC Q Q kuadrat gitu ya, min TC. TC-nya berapa? TC-nya adalah setengah Q. TC-nya adalah setengah Q kuadrat plus 6Q plus 7 ya. Jadi sama dengan min Q kuadrat dikurangi dengan setengah Q kuadrat, berarti 1 setengah Q kuadrat, kemudian 30Q dikurangi dengan 6Q, berarti plus 24Q minus 7 ya. Ini adalah fungsi profitnya. Maka kalau diminta untuk memaksimalkan fungsi profit, berarti step pertama adalah profit sama dengan 0. Berarti nilainya adalah 3Q plus 24 sama dengan 0. Maka Q-nya itu sama dengan, berarti 24 dibagi dengan 3 kan gitu, sama dengan 8. Oke ya. Kemudian kita turunkan ke turunan keduanya, berarti ini step kedua. Maka 3Q plus 24 sama dengan, ini ada negatifnya, berarti ini negatif ya. Berarti ini ya nilainya sama dengan 8 ya. Min 3Q plus 24 sama dengan min 3Q min 24, berarti Q sama dengan 8, benar ya. Maka turunannya adalah sama dengan min 3, lebih kecil dibandingkan dengan 0, maka profitnya itu punya nilai maksimal ketika Q sama dengan 8. Oke. Tinggal dimasukkan saja ke fungsi profitnya. Fungsi profitnya berapa? Fungsi profitnya adalah V sama dengan min 1,5 Q kuadrat plus 24Q min 7, berarti sama dengan min 1,5 dikali dengan 8 kuadrat plus 24 kali 8 min 7 ya. Jadi 8 kali 8 berarti 64 dikali dengan nilai 1,5 gitu ya, dikali dengan 1,5 berarti min 96 ditambah dengan 24 kali 8 sama dengan 192 kurangi 7.
berarti 192 gitu ya, dikurangi 96 dikurangi dengan 7, hasilnya adalah 89. Jadi ketika Q sama dengan 8, profitnya itu maksimal sama dengan 89 ya. Oke, kita udah dapatkan nilai profit maksimalnya. Kemudian ditanyakan kembali di sini, hitung MR dan MC ketika Q sama dengan 8 tadi. What do you observe? Apa yang bisa kamu lihat? Jadi MR dan MC-nya. MR itu adalah TR aksen gitu ya. Jadi marginal revenue-nya sama dengan TR aksen, berarti sama dengan 30 min 2Q. Nah, kalau Q sama dengan 8, maka MR-nya sama dengan 30 kurangi 2 kali 8, berarti 16, berarti 14 ya. MC-nya gimana? MC-nya adalah TC aksen. MC-nya berarti sama dengan berapa tuh? Berarti sama dengan Q kan gitu, Q plus 6 ya. Jadi ketika Q sama dengan 8, maka MC sama dengan 8 tambah 6 sama dengan 14. What do you observe-nya adalah ketika profit sama dengan maksimal gitu ya, MR itu sama dengan MC. Jadi ini adalah kondisi yang terjadi ketika profit maksimal, yakni MR sama dengan MC ya. Jadi itu yang bisa kita observe dari apa yang sudah kita lakukan. Oke, ini dulu aplikasinya gitu ya, untuk fungsi optimasi fungsi dalam bentuk ekonomi. Contoh-contoh yang lain akan mirip dengan apa yang sudah kita kerjakan gitu ya. Jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk persiapan ujian akhirnya ya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.